Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah ya di pertemuan ke-8, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang siklus penerimaan. Apa sih penerimaan negara itu? Ya, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya, definisinya untuk penerimaan negara itu adalah uang yang masuk ke kas negara, ya. Jadi ini bisa jadi bukan hak pemerintah sebenarnya, ya, tapi yang masuk ke kas negara. Sedangkan untuk pendapatan negara itu adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, ya. Jadi itu beda antara penerimaan dan pendapatan negara. Ya, ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Ya, jadi yang menjadi pendapatan negara itu apa? Berarti yang mendapat pendapatan negara itu adalah pajak, ya, terus PNBP, penerimaan negara bukan pajak, ya, dan hibah. Ya, ini adalah lingkup transaksi penerimaan negara. Jadi kita ketahui ya bahwasanya penerimaan negara itu asalnya dari mana? Asalnya dari wajib pajak, ya, wajib bayar ataupun wajib store, ya. Kalau wajib pajak ini spesifik perpajakan, ya, seorang atau institusi yang dia berkewajiban untuk membayar pajak, ya. Sedangkan kalau wajib store ini dia hanya yang menyetorkan, ya. Nah, eh, bagaimana penerimaan negara ini dikelola, ya? Ini dikelola melalui 3 saluran mungkin, ya, bisa saya bilang 3 saluran lah. Yang pertama itu melalui rekening BUN di BI. Jadi contohnya misalnya SUN, ya, atau surat utang negara. Ya, surat utang negara itu yaitu melalui rekening BUN, ya, di BI, ya. Lalu ada yang menggunakan MPN, ya, modul penerimaan negara, ya. Jadi ini adalah sebuah sistem, ya, yang dibuat, ya, oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, ya, untuk mengelola, ya, penerimaan negara. Lalu ada juga, ya, setoran, ya, atau penerimaan negara yang melalui KPPN. Untuk penerimaan yang melalui BI, ya, ini adalah rekening sub RKUN, rekening kas umum negara, untuk menampung penerimaan dari penjualan surat utang negara, ya. Lalu rekening khusus, ya, untuk menampung penerimaan yang terkait penerimaan pembiayaan, khususnya yang diperoleh dari initial deposit dan replenishment. Lalu yang kedua, ya, yang melalui modul penerimaan negara. Jadi kalau yang melalui BI, rekening di BI, ya, itu adalah surat utang negara, ya. Lalu yang kedua adalah yang melalui modul penerimaan negara. Yang melalui modul penerimaan negara ini yaitu adalah modul penerimaan yang memuat serangkaian prosedur mulai dari penerimaan, penyetoran, pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan negara, merupakan bagian dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara, ya, atau SPAN, ya. Nah, modul penerimaan negara ini ruang lingkupnya adalah penerimaan perpajakan, ya, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak, ya. Lalu yang ketiga yaitu adalah penerimaan pengembalian belanja, ya. Jadi misalnya KPPN, ya, sudah mentransfer, ya. Lalu ada kelebihan di sana, ada pengembalian belanja, ya. Nah, ini juga ditangani dalam modul penerimaan negara, ya. Lalu yang terakhir adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga, ya. Jadi berdasarkan PMK nomor 154, ya, yang dimaksud dengan modul penerimaan negara ini adalah bagian, ya, dari SPAN, ya, yang melaksanakan fungsi-fungsi penatausahaan transaksi penerimaan negara yang diterima melalui rekening milik BUN di Bank Indonesia, ya, melalui bank atau pos persepsi, ya, serta melalui potongan surat perintah membayar atau pengesahan pendapatan dan belanja oleh KPPN.
Nah, modul penerimaan negara ya, ini sudah berkembang ya, dengan fase perkembangan saat ini ya sudah di MPN G3 ya, atau modul penerimaan negara generasi 3. Yang pertama adalah G1 ya, tahun 2007 ya, di mana waktu itu masih menghandle transaksi secara langsung ya, penerimaan langsung di bank ya. Jadi wajib pajak ya, itu kalau mau melakukan setoran pajak itu harus ke bank ya. Nah, di MPN G2 ya, ini sudah dikembangkan ya. Jadi kalau MPN G1 tentu layanannya hanya jam kerja saja ya. Tapi MPN G2 ini sudah dikembangkan melalui billing system. Nah, dengan billing system ini ya, maka kapan saja ya itu bisa store ya 24 jam. Ya, jadi nanti sistemnya itu ya apa namanya? Yang pertama dilakukan itu adalah meng-create ya kode billing ya. Oke, kode billing, lalu setelah itu kode billing ini bisa digunakan untuk melakukan pembayaran ya, melalui transfer bank misalnya ya, melalui internet banking gitu misalnya ya. Jadi ini sudah layanannya 24 jam lah. Kita bisa bayar pajak ya kapanpun ya. Jadi kalau dibandingkan dengan 2007 ya, yang MPNG 1 ya tentu layanannya lebih baik ya. Lalu yang berkembang lagi di 2019 ya dengan MPN G3 ya, yang ini juga lebih luas lagi ya, lebih baik lagi ya. Di samping performan ya, juga bisa mengelola pembayaran dengan marketplace ya, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Jadi ini semakin mudah ya, semakin mudah dan juga dari sisi performan juga semakin baik ya. Nah, ini gambaran dari MPN G1 ya, MPN G1 ya, modul penerimaan negara generasi 1 ya. Wajib pajak atau wajib bayar atau wajib store ya, dia melakukan penyetoran itu langsung ke bank ya atau pos ya. Nah, tentu ini hanya terbatas akhirnya di jam kerja saja ya. Lalu pos atau bank persepsi ya, itu melakukan pelimpahan terhadap rekening kas umum negara di Bank Indonesia ya. Lalu bank ini memberikan laporan ya KPPN ya. Lalu dari bank juga nanti ada, dari Bank Indonesia juga ada laporan ya, dan ini di cross check ya. Ini MPN G1 ya, artinya MPN G1 ini kalau kita lihat di sini ya, bisa kita lihat titik-titiknya di sini, maka layanan hanya terbatas pada jam kerja saja ya. Nah, kendalanya atau hambatan dari MPN G1 itu apa? Ya, karena di sana banyak dominasi atau intervensi manusia ya, ketika dia mengisi SSP ya, mengisi SSBP ya. Pokoknya surat formulir setoran itu ya, ketika banyak intervensi dari manusia ya. Nah, di sana ya kemungkinan banyak terjadi yang namanya isian tidak lengkap ya. Atau di sini ya teller ya, bank persepsi dan bank atau pos persepsi itu dia salah dalam menentukan akunnya ya. Jadi salah kamar lah ya, salah akun ya. Ya, kesalahan identitas penyetor ya, sehingga di sana masih banyak kelemahan ya di MPN G1. Ya, ada beberapa hal ya yang memang menjadi evaluasi dari MPN G1 ini sehingga dikembangkan lagi yang menjadi MPN G2 ya. Yang pertama memang di kualitas data, lalu yang kedua itu belum real time ya. Lalu fleksibilitas penyetoran penerimaan negara juga masih kurang ya. Ini hanya apa namanya di bank dan pos persepsi ya. Pembatalan tidak sesuai dengan ketentuan ya, dan LKPP tidak diyakini ya. Ya, karena ini terkaitnya dengan kualitas data ya, maka opini BPK-nya itu adalah WDP ya, wajar dengan pengecualian.
Nah, teman-teman semua, ya kita bisa lihat di sini ya. Jadi proses bisnis dari MPNG2 yang merupakan kelanjutan dari MPNG1 yang sudah diperbaiki ya jauh lebih baik, yang menggunakan billing system ya, menggunakan billing system. Ya, kalau sebelumnya ya langsung ke bank pakai formulir ya, pakai SSP, datang ke bank, store. Ya, kalau dengan billing system ini ya tentu ya cara bayarnya akan lebih fleksibel lagi ya, karena bukan menggunakan SSP datang ke bank store lagi ya, itu yang cara yang lama ya, tapi sekarang sudah bisa ya melakukan pembayaran melalui berbagai cara pembayaran ya, bisa dengan ATM, bisa juga dengan internet banking ya. Kenapa? Karena memang menggunakan sistem billing ya. Jadi wajib pajak ya, wajib bayar dan wajib store ya, itu dia pertama ya yang dia lakukan itu adalah membuat atau meng-create billing ya. Nah, namun sebelumnya tentu untuk meng-create billing ini harus masuk ke dalam sebuah sistem ya, makanya dia harus registrasi dan punya username password. Ya, kalau dia mau melakukan pembayaran pajak ya, berarti dia masuk ke biller, sistem biller DJP ya. Atau kalau dia mau bayar biaya cukai ya, maka dia masuk ke sistem biller dari DJPC ya. Kalau PNBP ya, maka dia harus masuk ke dalam sistem biller DJA ya. Dari sinilah dia meng-create kode billing ya. Setelah dia mendapatkan kode billing ya, maka dia akan mendapatkan atau dia akan melakukan pembayaran ya. Dia akan melakukan pembayaran atau store. Nah, disinilah penyetorannya ini dia menggunakan berbagai cara, itu bisa dilakukan ya, bisa menggunakan internet banking ya, bisa menggunakan ATM ya, artinya dia tidak harus store, cukup dia menggunakan kode billing yang sudah di-create ya, maka dia sudah bisa melakukan pembayaran dengan berbagai saluran ya, dia bisa menggunakan berbagai cara ya, sehingga kita bisa melihat di sini ya, ini berarti ada peningkatan ya dalam hal layanan ya untuk MPN G2 ini. Nah, ini penyempurnaan sistem MPN G1 menuju G2 ya. Yang pertama, dia menggunakan electronic billing system. Ya, kalau sebelumnya belum ya. Ini sebelumnya itu manual ya, masih manual. Ya, pakai formulir, datang ke bank, bayar. Ya, kalau ini sudah menggunakan electronic billing system. Jadi bikin kode billingnya, lalu dari kode billing itu bisa digunakan untuk saluran pembayarannya ya, ke bank atau pos ya, itu juga bisa. Ya, lalu layanan online dan fleksibel ya. Ini online, jadi kita bisa menggunakan untuk meng-create kode billing ya, kita tinggal meng-create-nya ya melalui biller ya, bisa DJP, bisa DJPC atau DJA ya. Dan juga kita bisa melakukan pembayaran juga secara online. Jadi layanan ini online dan fleksibel. Melayani seluruh transaksi penerimaan negara ya. Lalu melayani multiple currencies ya. Nah, ini untuk audit BPK-nya wajar tanpa pengecualian. Kalau sebelumnya WDP wajar dengan pengecualian ya, karena memang kualitas datanya yang dianggap kurang ya. Kalau ini kualitas datanya pun juga sudah jauh semakin baik ya, sehingga mendapatkan WTP wajar tanpa pengecualian. Pengelolaan layanan dan data transaksi per unit bersama dan terkoordinasi ya. Jadi karena sudah terintegrasi ya antara unit-unit eselon 1 yang melakukan pengelolaan terhadap penerimaan negara. Berikutnya adalah ke MPN G3. Jadi MPN G1, MPN G2. Nah, MPN G2 ini yang sangat drastis ya, itu adalah billing sistemnya ya, billing sistemnya. Lalu ke MPN G3 ya. Ya, MPN G3. Latar belakangnya apa kok dikembangkan ke MPN G3? Yaitu memberikan jaminan keyakinan kepada stakeholder bahwa sistem MPN dapat diandalkan dalam pengelolaan penerimaan negara. Ya. Lalu yang kedua, meningkatkan keandalan sistem baik software maupun hardware dalam melayani transaksi penerimaan negara yang handal, relevan dan akurat
ya, dan semakin besar di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, memperluas jangkauan layanan bagi wajib pajak, wajib bayar, dan wajib store dalam melakukan penyetoran penerimaan negara agar lebih mudah dan praktis dengan mengikuti perkembangan dunia digital. Nah, apa yang menjadi perkembangan dari MPNG 2 ke MPNG 3? Yang jelas yang pertama itu infrastruktur. Jadi terjadi pemutahiran infrastruktur ya, sehingga kapasitas server dan database itu jauh lebih baik. Ya, jumlah transaksi ini layanan ya, terkait dengan layanan ya. Kalau sebelumnya itu 60 transaction per second ya. Nah, ini ditingkatkan menjadi 1000 ya transaction per second. Jadi dalam 1 detik ya itu dapat melakukan transaksi yang cukup besar ya, jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Ya. Lalu yang ketiga yaitu membuat billing ke masing-masing interface biller ya, DJA, Symphony ya, DJP, SSE, DJBT itu CESA ya. Nah, di MPNG 3 ini ya ada portal penerimaan negara ya yang satu pintu lah antara Symphony, SSE dan CESA ya. Untuk konfirmasi, koreksi dan rekonsiliasi itu dilakukan di SPAN ya kalau MPNG 2. Kalau MPNG 3 itu konfirmasi koreksi langsung dilakukan di MPN-nya. Ya, bisa dilakukan di MPN-nya, bukan dilakukan di SPAN ya. Pembayaran melalui channel pembayaran perbankan dan pos ya. Sedangkan di MPNG 3 ini diperluas lagi ya. Channel pembayaran baru e-commerce ya dan fintech ya. Jadi diperluas ya cara pembayarannya ya atau sarana pembayarannya. Lalu yang terakhir adalah messaging web service XML ya, dan ISO 8583 ya, ini ditambahkan di sana ada JSON ya, karena memang terkait dengan untuk memperluas layanan ya, sehingga bisa dari berbagai aplikasi ya yang mungkin sebelumnya hanya menggunakan XML, tapi ini diperluas lagi dengan menggunakan JSON ya. Ya, jadi MPNG 3 ini gambarannya seperti yang ditampilkan dalam slide ini ya. Di sini ada wajib pajak ya, wajib bayar dan wajib store. Dia melakukan create billing payment ya melalui portal SSO ya. Jadi dia membuat billingnya melalui portal SSO ya. Nah, sebenarnya ini adalah opsional ya, jadi bisa menggunakan portal SSO. Berarti kalau menggunakan portal SSO itu bisa mengakses ya biller dari DJA, DJP dan DJBC secara satu pintu saja ya. Atau bisa jadi tetap menggunakan pintu biller DJA, pintu biller DJP dan pintu biller DJBC ya. Aplikasinya bisa langsung melalui 3 pintu ini secara langsung, tapi bisa juga menggunakan portal SSO ya. Kalau menggunakan portal SSO berarti kan layanan satu pintu lah, layanan satu pintu ini ya. Nah, ketika sudah meng-create billing ya, meng-create kode billing ya, maka WP, WB atau WS itu bisa melakukan payment, pembayaran ya melalui bank, pos ya, dan berbagai e-commerce ya, bisa Tokopedia, bisa Bukalapak dan lain sebagainya ya. Sedangkan kalau di kanal bayarnya itu sendiri ya, bisa melakukan pembayaran dengan ATM, teller, phone banking, internet dan mobile banking kalau itu di MPNG 2. Sedangkan MPNG 3 ya itu lebih luas lagi ya, lebih luas lagi atau diperluas lagi, bisa menggunakan EDC ya, bukan bisa menggunakan mobile app ya, bisa menggunakan dompet elektronik ya, transfer bank, virtual account dan direct debit ya. Jadi memang jauh bisa lebih dipermudah lagi ya dengan MPNG 3 ya. Jadi ini kira-kira ya perkembangan dari MPNG 2 menjadi MPNG 3 yang di sana terdapat
peningkatan yang begitu drastis ya untuk layanan ya kepada wajib pajak ya, wajib bayar ataupun wajib setor ya. Baik, yang terakhir adalah penerimaan melalui KPPN ya. Jadi kalau yang pertama itu melalui rekening kas umum negara yang ada di BI ya. Lalu yang kedua melalui MPN ya, modul penerimaan negara ya, dengan billing system ya yang ada saat ini. Lalu yang berikutnya adalah melalui KPPN ya, berdasarkan PMK 154, PMK 04 2014. Penerimaan negara yang diterima melalui KPPN itu merupakan penerimaan yang berasal dari satu, potongan SPM, yang kedua, pengesahan pendapatan, lalu yang ketiga, rekening retur SP2D yang dibukukan oleh KPPN. Jadi ini melalui KPPN ya. Terutama kita fokus pada potongan SPM ini. Jadi ketika belanja ya, belanja di sana ada potongan-potongan ya yang langsung dipotongkan melalui SPM ya. Ya, dalam hal penerimaan negara memerlukan NTPN dapat mengacu pada nomor referensi penerimaan yang diberikan oleh SPAN ya. Nah, jadi nanti yang mengeluarkan NTPN ini ya NTPN-nya ini mengacu pada nomor referensi penerimaan yang diberikan oleh SPAN. Lalu yang kedua, NTPN untuk potongan SPM adalah nomor SP2D-nya ya. Lalu yang ketiga, penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM, KPPN dapat mencetak dan menyerahkan bukti penerimaan negara kepada bendahara satker yang bersangkutan melalui SPAN dengan dua cara, yaitu cetak bukti penerimaan negara lewat modul PM ya, payment modul ya, atau modul pembayaran di seksi bank dalam hal yang meminta adalah satker mitra kerja KPPN ya. Lalu cetak laporan daftar penerimaan lewat modul GR ya, dalam hal yang meminta KPP mitra kerja KPPN ya. Government receive ya. Jadi kalau PM itu payment modul ya. Nah, demikianlah gambaran umum tentang penerimaan negara ya, pengelolaan penerimaan negara ya, terutama dari sisi sistem informasi ya yang terkait dengan penerimaan negara ya. Ya, nanti lebih detailnya bisa dipelajari di slide yang dibagikan.